Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Makan malam. Duduk melingkar di salah satu meja, malam ini mereka bertemu dengan Haruka dan Ryu. Rencananya besok malam baru digelar pertunangan itu. Para wanita duduk berdampingan, heboh sendiri dengan bahan pembicaraan mereka. Sementara Ryu yang duduk di sebelah Azam pun memulai pembicaraan. "Apa ada sesuatu yang terjadi? Kulihat Arnold menghindarimu," tanya Ryu, si pengamat terbaik di antara mereka semua. Azam bingung harus menjawab apa. Di antara mereka hanya Ryu dan Haruka lah yang belum mengetahui ulahnya. Dan Azam pun tak ingin Ryu dan Haruka sampai tahu. "Tidak ada apa-apa, Ryu. Semuanya baik-baik saja," jawab Azam. Kemarin Arnold memang sudah mengatakan jika ia memaafkannya, tapi Arnold juga mengatakan jika ia butuh waktu untuk bisa kembali seperti dulu. Menyakiti wanita yang dicintainya membuatnya juga merasa sakit hati, dan sakit itu tidak bisa dibohongi. "Zurah, sebaiknya lupakan Abang Labih. Kamu harus melanjutkan hidupmu juga. Lebih baik terima Julian," ucap Haruka. Kini Azura duduk di antara kedua sahabatnya. Bella sudah menikah, Haruka bertunangan, dan dia yang tidak ada kejelasan. "Apa jodohku memang Julian?" batin Azura. Ia tidak menjawab ucapan Haruka, hanya mencebikkan bibirnya. Makan malam dan pertemuan mereka usai saat jam 9 malam. Haruka dan Ryu pamit pulang. Sementara Azam dan yang lainnya kembali ke kamar. Di dalam lift, Julian menggenggam erat tangan Azura seraya buka suara. "Pulang dari sini, aku akan merencanakan pernikahan dengan Azura," ucap Julian, membuat semua orang terkejut, termasuk gadis yang namanya disebut. "Julian," pekik Azura dengan suaranya yang tertahan. "Lepaskan tanganmu," ucap Azam sinis saat melihat tangan adiknya digenggam erat oleh Julian. Dengan terkekeh, Julian melepaskan genggamannya itu. "Memangnya Azura mau menikah denganmu?" tanya Azam lagi. "Tanya saja dengan Zura, mau tidak?" balas Julian dengan percaya diri. Jika didesak seperti ini dan tadi mereka sempat berciuman panas, Julian yakin Azura akan langsung menjawab iya. Di dalam hatinya, Julian mulai berhitung, menunggu jawaban Azura. "Kamu mau menikah dengan Julian?" tanya Azam mewakili Bella dan Arnold. "1, batin Julian. 2, 3. "Iya mau," jawab Azura seperti tidak ikhlas. Julian tidak peduli, ia malah terkekeh. "Ya sudah, katakan saja niat kalian pada ayah dan ibu besok." Azura makin mencebik, tidak menyangka hidupnya akan secepat ini berubah hanya karena sebuah ciuman pertamanya. Sampai di depan pintu kamarnya, Bella tiba-tiba menghentikan langkah. Ia lalu memanggil Azura, mengajak sang adik ipar untuk jalan-jalan di Ginza saja daripada langsung tidur. "Tapi aku mau tidur, Bel," malah Azam yang menjawab. "Ya sudah, tidur saja. Kan yang aku ajak Zura, bukan kamu," jawab Bella, membuat Arnold terkekeh. "Ayolah, biar aku temani," timpal Arnold pula pada kedua wanita itu. Lalu tanpa persetujuan Azam dan Julian, ketiga orang ini langsung berlalu menuju lobi hotel dan pergi ke Ginza. "Sabar Zam, malah masih panjang," ledek Julian. Ia bahkan menepuk bahu Azam pelan, lalu terkekeh. Mau tidak mau, akhirnya kedua pria ini pun mengikuti keinginan para wanita menuju Ginza, Tokyo.
pusat perbelanjaan termewah. Berbicara soal Ginza, rasanya tidak akan bisa memisahkannya dari kalimat kelas atas. Bagaimana tidak, distrik ini memang dikenal sebagai kawasan perbelanjaan khusus orang-orang kaya. Bella dan Azura begitu antusias, bahkan mereka dengan senang memilih ini dan itu, juga membeli beberapa barang yang mereka suka. Bella membeli lebih banyak beberapa baju yang pas ia gunakan saat menghadiri acara-acara mode. Saking asiknya berbelanja, tidak terasa kini sudah tengah malam, bahkan nyaris menyentuh jam 1 dini hari. Julian langsung mencekal tangan Azura dan mengajaknya pulang. Arnold hanya terkekeh saja melihat kedua gadis itu. Ternyata mereka sama saja yang suka kalap ketika melihat barang bagus. "Aku akan pulang bersama Julian dan Zura," ucap Arnold pada Azam, karena kini Bella sedang mencoba beberapa heels di kursi yang tersedia. Azam hanya menganggukkan kepalanya lalu menoleh pada sang istri yang masih sibuk sendiri. Akhirnya ia menghampiri dan ikut duduk di sebelah Bella. "Bukannya kamu sudah beli heels, kenapa beli lagi?" tanya Azam. "Itu untuk baju yang warna merah, ini untuk baju yang warna hijau." Azam terkekeh, merasa lucu dengan jawaban istrinya itu. "Pilih yang warna netral, bisa kamu pakai di semua baju." "Tidak mau, fansku sangat teliti, mereka pasti tahu jika aku tidak mengganti heels." Azam terdiam. Inilah dunia Bella yang masih sulit ia terima. Tapi kini Azam akan coba mengerti, memahami jika ini adalah profesi sang istri. "Tenang saja, aku tidak akan meminta uangmu untuk membeli ini semua," ucap Bella, membuat senyum Azam perlahan surut. "Kenapa begitu? Harusnya kamu habiskan uangku," balas Azam. Sebuah jawaban yang membuat Bella mengulum senyumnya. "Benarkah kamu tidak marah aku banyak belanja seperti ini?" tanya Bella bertubi. Dan dilihatnya Azam yang menggeleng. "Tidak," jawabnya singkat. Saat itu juga Bella langsung memeluk Azam erat dan Azam pun membalasnya tak kalah erat. Ternyata melihat Bella yang bahagia seperti ini membuat hatinya menghangat, ikut merasa bahagia dan tenang sekaligus. "Besok kita kembali lagi jika masih ada yang ingin kamu beli. Sekarang kita pulang ya, ini sudah larut, besok adalah hari penting," jelas Azam dan Bella mengangguk dengan patuh. Ben memerintahkan 2 anak buahnya untuk membawa semua belanjaan nyonyanya itu. Kembali ke kamar hotel mereka saat jam 1:30 dini hari. Azam langsung mengirim pesan di grup WhatsApp mereka, mengatakan jika besok pagi ia dan Bella akan sarapan di kamar, tidak ikut turun ke restoran. Pesan itu tidak ada yang membalas karena semua temannya sudah terlelap, hanya tinggal ia dan Bella saja yang masih terjaga. Berbenah beberapa menit baru mereka merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Azam langsung memasang lengannya, meminta Bella untuk menjadikannya bantalan, dan tanpa perdebatan Bella menuruti. Malam itu mereka tertidur dengan saling memeluk erat. Bahkan saat pagi menyapa, Bella terbangun di posisi yang sama. Azam masih memeluknya erat. Dengan mata yang rabun, Bella tersenyum.